Yang berkuasa, Yesus 3 kali 2 3. Yesus, Yesus, Yesus. Nama yang menyembuhkan, nama yang memberkati, nama yang memberikan kita kemenangan. Mari tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ini tepuk tangan kemenangan, ini tepuk tangan berkat Tuhan, ini tepuk tangan anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara bisa duduk kembali. Setiap orang yang berseru pada nama yang berkuasa ini akan diselamatkan. Firman Tuhan berkata yang berseru pada nama Yesus akan diselamatkan. Maukah saudara di rumah Tuhan banyak kita berseru tentang nama Yesus. Saya percaya cancer sembuh, tumor sembuh, ikatan terlepas. Orang yang berseru pada nama Yesus, orang sakit kusta sembuh, orang buta melihat. Dan saya percaya hari ini Tuhan buat perkara yang luar biasa dalam hidup kita. Sama-sama katakan, what a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Mari nyanyikan pujian ini di depan. Sama-sama, what a beautiful name it is. What a beautiful name. The name of Jesus. The name of Jesus. Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. Saudara saja, what a beautiful name. Nama yang berkuasa. Christ my King. Amen. Mari sama-sama, what a beautiful name. What a beautiful name. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. Amen. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Sekali lagi. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Segala hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih singers, terima kasih worship leader, terima kasih. Dan saya berdoa hari ini saudara sehat-sehat sama seperti jiwa saudara baik-baik. Karena apa yang saudara lihat di luar itu berasal dari apa yang ada di dalam saudara. Ya, seperti orang memperhitungkan dalam hatinya, demikianlah orang itu. Jadi saudara-saudara, perubahan harusnya dimulai dari dalam, bukan dari luar. Karena yang di luar itu hasil dari dalam. Itu kata firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya diberkati sekali dengan pujian ini. Karena lagu ini pernah kami mengalami satu
kecelakaan maut di negara tetangga di Papua Nugini, saudara. Dan semua kami yang ada di dalam mobil itu hidup, walaupun pengamat mobil ya berkata bahwa semua orang di dalam mobil ini pasti mati, tetapi tidak satu pun yang mati, semua kami hidup hanya karena nama Yesus, saudara ya. Yang berseru kepada nama Yesus pasti akan diselamatkan. Karena waktu saudara berkata Yesus, yang datang roh Yesus, saudara ya, yang datang pertolongan Tuhan. Waktu saudara bilang mama saudara nggak bisa tolong, saudara ya. Apalagi mama saudara sudah meninggal. Waktu saudara bilang babi, yang datang roh babi. Nah, jadi saudara, apa yang kita ucapkan itu undangan. Di alam roh ini penuh semua dengan wujud yang ada di bumi, di alam roh ada. Bahkan yang tidak ada di bumi pun di alam roh itu ada. Saudara keliling dunia, saudara pergi ke setiap kebun binatang di tiap negara, saudara tidak akan ketemu binatang yang namanya naga. Tapi di alam roh ada, ya saudara ya. Saudara bisa belajar dalam kitab Wahyu, ada naga, saudara-saudara, dalam kitab Ayub juga dikatakan. Nah, saudara-saudara, setiap kali kita berseru kepada Tuhan, maka yang datang pertolongan Tuhan. Kalau saudara pergi di Bali, saudara akan lihat ornamen-ornamen di Bali itu banyak oleh-oleh Bali. Saudara bisa lihat ada gambar lea, tahu lea itu yang mata menyala, taring atas bawah, lidah menjulur itu, saudara ya. Saya keliling Pulau Bali, saya tidak ketemu ada manusia model kayak begitu. Tapi di mana-mana ornamen itu full sekali. Saya tanya ini dapat dari mana? Ternyata waktu mereka bersemedi, waktu mereka menyembah, nah itu diwujudkan. Di Papua juga ada, saudara bisa lihat ornamen-ornamen di mana orang beku-beku susunya, ya ada orang saling membelakangi gitu kan. Oh bagus ini, motif batik bagus sekali. Tapi saudara tahu dari mana mereka dapat itu ketika mereka melakukan ritual, saudara ya. Dan saudara tahu salah satu yang paling tinggi yang terjadi ketika seorang misionari datang ke daerah selatan dari Papua, dia berkata bahwa pengkhianatan itu adalah ibadah yang tertinggi. Jadi waktu dia berkhotbah tentang Yudas mengkhianati Yesus, semua jemaat bertepuk tangan. Hore, kita punya pahlawan yang sama seperti Yudas. Jadi kalau saya bisa berteman dengan Pak Daud dari suku lain, saya dari suku lain, dan dengan pertemanan itu saya mengkhianati, saya bunuh Pak Daud dan memberi makan kepada satu kampung saya dianggap pahlawan. Nah saudara ya, makanya gambarnya tuh saling belakang, saling injak. Nah saudara bisa lihat dari mana mereka dapatkan itu, pasti dari bersemedi, pasti dari ritual-ritual. Nah setiap kali saudara bernyembah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan mimpi yang baru. Tuhan akan memberikan visi yang baru. Bahwa Tuhan mendahului kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Bahkan kita mengambil keputusan yang keliru pun Tuhan ikut bertanggung jawab, saudara-saudara ya. Jadi saudara bisa lihat di alam roh ini begitu banyak yang ada. Dan setiap kali saudara berseru kepada Yesus, ini nama di atas segala nama di atas kanker, nama di atas pergumulan keuangan saudara, nama di atas masalah saudara, dan yang datang adalah pertolongan dan kesembuhan. Bisa bilang amin? Jadi Bapak Ibu, hari ini kita perlu kenal Tuhan, ya. Minta maaf buat Sokrates, kenalilah dirimu. Hari ini saya mau berkata, kenallah Tuhan kita. Minta maaf buat pendoa-pendoa yang berkata kenallah musuhmu. Hari ini kenallah panglima kita, yaitu Yesus yang luar biasa. Bisa bilang amin? Waktu saudara kenal Tuhan, cara hidup saudara akan berubah. Nah, mari kita akan belajar firman Tuhan. Saya mulai dengan pembukaan tadi supaya saudara di mana-mana berseru tentang nama Yesus. Nah, waktu kecelakaan itu mobil kami melaju dengan kecepatan 140 km per jam. Ya, dan terbalik hancur-hancur. Itu Land Cruiser saudara ya, yang build up ya sekarang kalau saudara pencinta otomotif, maka saudara akan tahu yang namanya Land Cruiser itu hanya diproduksi di Jepang, ya, lalu dikirim ke negara-negara yang memesan. Bahkan ada Land Cruiser tipe terbaru yang sudah dimodifikasi, dia punya rangkanya lebih ringan 200 kilo, dan itu sudah 1 juta unit dipesan. Dan kalau saudara inden di Indonesia 4 tahun baru dapat, saudara ya. Bayangkan itu, mobil itu sangat luar biasa. Nah itu mobil seperti itu yang kami naik. Saya waktu Gus Dur masih hidup jadi presiden, saya lihat mobil kenegaraannya juga warnanya hijau sama. Nah itu yang nyetir mobil ini penasaran seperti apa mobil ini punya tenaga, karena itu turbo. Turbo itu bukan turunan bodoh saudara ya. Turbo itu tenaga tambahan saudara ya. Jadi begitu kita gas seperti ya lompat gitu. Nah waktu jalan masih meliuk-liuk saudara-saudara, waduh dia nggak bisa gas. Saya masih ingat namanya Togu Sianturi saudara ya. Dia akan pindah dari highland pergi ke lowland, dari daerah pedalaman dari dataran tinggi pergi ke dataran rendah. Dan ketika kami kurang lebih 20 menit sampai di Goroka saudara ya, itu jalannya lurus sekali. Lalu disitulah dia coba mobil itu punya tenaga.
Wah, saudara, memang saya kalau perjalanan jauh tidak suka tidur, saya lebih suka lihat panel instrumen yang ada di mobil, dan saya duduk di jok tengah, orang tengah ada 3 orang, tidak pakai safety belt, dan mata saya pelotot itu dia punya speedometer, saudara ya, 100, 120, 130 stabil sekali, saudara ya, 140 babi menyeberang, saudara ya. Waktu babi menyeberang, hukumnya sama, dia menghindar babi, ada orang di pinggir jalan, menghindar orang, kami jalan dengan moncong, jalan dengan atap, dan akhirnya mobil itu terguling-guling, velgnya jadi seperti kerupuk krek, dan akhirnya ketika mobil itu berhenti, moncongnya menghadap dari mana kami datang, saudara ya. Bisa bayangkan itu, saudara ya. Tapi semua kami hidup di dalamnya, cuma kami berseru Yesus. Nah, ibu yang duduk di depan tiba-tiba dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dia berbahasa roh dengan luar biasa. Lalu dia berkata begini, tadi pastor saya seperti ada memegang satu handle di tangan kanan saya. Itu Toyota nggak bisa jelaskan handle apa, karena di mobil itu nggak ada handle. Tuhan bisa kirim pertolongan sehingga posisi kami tidak bergeser sedikit pun, 1 senti tidak bergeser, sama seperti kami duduk dari sebelum kecelakaan dan sudah kecelakaan. Posisinya sama. Yesus punya nama berkuasa, saudara ya. Semua kami masih hidup. Lalu saudara-saudara, itu kejadian berapa tahun lalu ya, saya ingat tuh ya. Waktu itu 17 Agustus tahun 2000 kalau nggak salah ya. Nah, saya ada pelayanan di sana dan dia tanya begini beberapa waktu yang lalu, Pastor, apa saya masih bisa bersaksi tentang kejadian yang terjadi beberapa tahun lalu? Saya bilang, perbuatan Tuhan tidak ada yang kadaluarsa. Ya, makanan kaleng ada kadaluarsanya, tapi perbuatan Tuhan tidak ada yang kadaluarsa, saudara ya. Yang terjadi puluhan tahun lalu pun masih berlaku sampai hari ini. Yang terjadi buat Elizabeth masih diceritakan sampai hari ini. Yang terjadi buat Marta dan Maria masih diceritakan sampai hari ini. Perbuatan Tuhan tidak ada yang kadaluarsa. Perbuatan Tuhan sangat luar biasa. Bisa bilang amin? Saudara-saudara, kita bukan melihat perbuatan Tuhan, tapi kita mengalami perbuatan Tuhan. Saudara akan menjadi orang-orang yang menularkan berkat Tuhan yang luar biasa. Hari ini saudara, kita akan belajar apa yang menjadi berkat Tuhan. Saya sepanjang hari, setiap hari, saudara, sepanjang minggu, tugas saya hanya minta pewahyuan dari Tuhan, dan saya berterima kasih buat Tuhan yang pertama yang memelihara kita semua dengan cara yang luar biasa. Dia menyembuhkan waktu kita sakit, dia tolong waktu kita lemah. Dan saya mau berkata buat saudara hari ini, dengarkan nubuatan ini saudara ya. Mungkin engkau ada di antara kita sini yang merasa sendiri, tidak ada orang yang tolong kita lagi. Saya mau berkata, Tuhan masih punya banyak orang yang siap menolong dan mendoakan saudara. Mungkin saudara seperti Elia yang berkata, tinggal saya sendiri yang menyembah Tuhan, tidak ada orang lagi yang bantu saya. Tapi Tuhan berkata, aku menyimpan 7.000 orang yang tidak menyembah Baal. Mungkin saudara berkata, tidak ada lagi orang yang bisa saya harapkan. Harapkan Tuhan, karena Tuhan masih punya cara yang luar biasa. Tuhan masih punya banyak bendahara di muka bumi ini. Tuhan masih punya banyak berkat yang siap dia sodorkan dan dia kirim buat saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara, Daud sendiri mengalami tantangan yang luar biasa di dalam keluarga Saul. Dia diterima sebagai mantu, tapi akhirnya bapak mantunya berusaha untuk membunuh dia. Tapi saudara bisa lihat anak kandung Saul sendiri yang namanya Yonatan dibilang, saya akan pasang badan untuk bela engkau. Ini anak kandung daripada Saul. Tuhan bisa pakai keluarga yang memusuhi saudara untuk menjadi orang-orang yang memberkati saudara. Waduh Pak, saya tidak bisa berharap sama keluarga ini lagi. Setiap hari saya terancam dengan mereka. Tuhan masih punya Yonatan, bahkan istri daripada Daud. Sudah tahu? Mikal. Mikal sempat bilang begini, kalau kau tidak loloskan diri malam ini, besok kau mayat. Mikal melepaskan Daud dari jendela. Daud pergi, kemudian Saul kirim mata-mata intelijen, tolong amati rumah daripada Daud. Lalu berkata kepada Mikal, bawa orang itu, dia lagi sakit. Oke, angkat dengan tempat tidur sudah ya. Lalu orang-orang pergi datang ke rumahnya, buka kamar, ternyata itu sudah di setel seperti orang tidur saudara ya. Ditaruh bulu domba, lalu di atas kepalanya dibuat seperti ada, lalu dikasih selimut. Begitu dibuka saudara ya, ternyata bantal saja saudara. Lalu mereka lapor kepada Saul. Saul berkata, kenapa engkau mempermainkan saya? Aduh Bapak, kalau saya terlepas dia, besok saya yang jadi mayat. Jadi Mikal bikin cerita saudara ya. Nah saudara-saudara bisa lihat bahwa Tuhan masih punya banyak orang yang siap menolong kita, walaupun engkau merasa tidak ada orang yang tolong saudara lagi. Masih ada banyak orang yang menolong saudara. Bisa bilang amin? Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, teruslah menyembah Tuhan, teruslah bersyukur, teruslah panggil nama Tuhan Yesus. Banyak kesaksian tentang nama Yesus, ya. Ada yang memang banyak harus off the record, tapi saya berkata hari-hari ini tidak lagi ada yang perlu disembunyikan karena nama Yesus luar biasa. Ya, saya pernah dengar cerita yang luar biasa dan ini saya cerita buat saudara bagaimana nama Yesus berkuasa. Ya, beberapa tahun yang lalu
di Maluku ada seorang pendeta yang dia rasa dan dia tahu bahwa dia dipanggil bukan cuma untuk orang Kristen. Sudah tahu Tuhan Yesus bukan datang bukan orang Kristen, tapi Tuhan Yesus datang buat semua orang. Makanya jangan kaget ada orang yang lagi umroh diberkati Tuhan, bertemu dengan Isa Al-Masih binti Miriam itu, Imam Mahdi yang datang menghakimi dunia ini. Ada orang yang sementara nyetir mobil dapat banyak berkat, ada orang yang sementara tidur dapat penglihatan, bukan mimpi, penglihatan. Ada orang yang datang dengan baju putih. Nah saudara-saudara, begitu banyak cerita, dan saya pernah dengar ini cerita bahwa ada seorang pendeta yang dia tahu saya dipanggil bukan untuk orang Kristen, tapi semua orang perlu Yesus. Jadi di kampung itu siapa saja yang sakit dia pasti besuk. Mau nggak saya berdoa? Saya berdoa dalam nama Yesus. Apa yang penting saya sembuh. Nah saudara bisa lihat hari-hari ini ada fenomena yang luar biasa. Kalau saudara suka nonton perkembangan pekerjaan Tuhan, ada pendeta yang namanya Andi Simon itu saudara ya. Kapan saja di jalan, di mana saja, tidak usah pakai doa pembukaan, tidak usah pakai menyembah Tuhan, langsung saudara ya. Karena di mana-mana Tuhan hadir saudara. Nah saudara-saudara, dia di mana-mana akan melayani untuk orang yang membutuhkan, dan mereka berkata, ini pendeta sakti lebih hebat daripada dukun, doanya sangat luar biasa. Nah tiba-tiba ada satu orang kampung yang akan pergi umroh. Lalu dia berkata, Pak Pendeta tolong doakan saya. Sakit apa? Saya mau pergi umroh. Loh kok minta doa dari saya? Iya karena saya sudah lihat doa pendeta luar biasa. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus, ya apa-apa Pak. Yang penting umroh saya mabrur katanya saudara ya. Lalu didoakan, aku utus saudaraku ini pergi umroh dalam nama Tuhan Yesus. Dari pergi sampai pulang selamat dan sukacita. Pergilah dia. Waktu dia pergi, kasus tragedi terowongan Mina. Saudara mungkin sudah lupa, tapi pernah ada tragedi terowongan Mina dan orang Indonesia banyak mati. Kenapa? Pas mereka lagi di terowongan itu dan tragedi itu terjadi. Dan dia berkata, saya pasti pulang tinggal nama. Dan memang ada kebanggaan kalau mati di sana saudara ya. Dan dia ada dalam terowongan itu, kemudian sebelum dia mati dia bilang begini, Yesusnya orang Kristen. Bayangkan dia itu belum percaya Tuhan, masih bilang Yesusnya orang Kristen. Saudara masih ingat janda di Sarfat? Tuhanmu, belum Tuhanku ya, Tuhanmu, Yesusnya orang Kristen. Kalau engkau betul-betul hidup dan berkuasa, keluarkan aku dari tempat ini. Belum amin, dia udah di luar terowongan saudara. Dan semua orang di kampung berharap, pasti sebentar kami akan dengar berita, namanya akan muncul sebagai orang yang sudah mati di tanah suci ya. Banyak tetangga-tetangga sudah dengar namanya, tapi heran saudara, berita mereka akan dengar di mana orang ini, tiba-tiba dia pulang ke Indonesia saudara. Lalu mereka kaget, loh kok bisa? Dan hari itu dia berkata begini, saya mau masuk gereja untuk bersaksi. Jadi saudara kalau ada haji bersaksi di mimbar, itu pernah terjadi saudara ya. Dan dibilang ternyata nama Yesus orang Kristen itu luar biasa. Saya bisa berdiri di sini karena nama Yesus yang menolong saya. Nah saudara, kalau orang-orang ini bisa mengalami kuasa nama Yesus, terlebih lagi saya dan saudara bisa mengalami kuasa nama Yesus yang luar biasa. Tepuk tangan, jangan ragu-ragu. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Yang berseru kepadanya akan diselamatkan. Ini adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Nah saudara, Daud mengalami masalah dan Tuhan kirim orang-orang dekat yang notabene-nya dari keluarga ayah mereka atau dari keluarga Saul yang ingin membunuh dia. Tuhan bisa pakai orang-orang yang tadinya berseberangan dengan saudara menjadi orang-orang yang mempromosi saudara. Tuhan bisa pakai orang-orang yang menghalangi saudara tapi menjadi orang-orang yang mendorong saudara kepada pengenapan janji Tuhan. Salah satu bukti yang luar biasa, ketika Bartimeus masuk ke kota Yerikho, mulailah dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara bisa baca itu dalam Injil Markus pasalnya yang ke-10. Apa yang terjadi? Banyak orang menegur dia dan menyuruh dia berhenti. Kenapa? Teriakan seorang pengemis identik dengan cien. Kalau saudara lihat ada orang di pinggir jalan yang begini-begini terus panggil Bapak, pasti identik dengan minta pertolongan. Nah di Jakarta sudah lebih canggih lagi, saudara begitu keluar parkiran sebelum saudara mundur, kaca saudara akan diketok. Tok, 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 tok. Ya, dan banyak masalah terjadi begitu dia turunin kaca, malah dia dirampok saudara ya. Nah tok, 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 tok. Nah begitu Bartimeus seorang pengemis berseru, semua orang punya kesimpulan yang sama, orang ini pasti minta uang. Dan saya pikir mungkin yang paling marah dia adalah Yudas, karena Yudas kan menteri keuangan. Urusan uang sama saya bukan sama Yesus, Yesus nggak pegang uang, saya yang pegang uang. Kenapa kau berseru-berseru? Semakin keras ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sudah tahu ceritanya ya? Jadi saudara lihat, waktu dia berseru kedua kali, Tuhan berbilang begini, panggil orang itu. Saya
Begitu baca kisah ini saya terkagum sekali. Kenapa? Orang-orang yang tadi marah dia, stop berteriak. Tuhan bisa rubah menjadi orang-orang yang membawa dia kepada Yesus. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Dia memanggil engkau. Mari sisa tahun ini kita akan lihat orang-orang yang berseberangan dengan kita. Akan Tuhan pakai menjadi orang-orang yang mempromosi kita. Loh, gak ada yang amin saudara ya. Mau tetap musuhan terus sampai Tuhan datang? Ketika Tuhan berkenan kepada seseorang, maka dia akan merubah musuh orang itu menjadi sahabat di tengah jalan. Belum sampai di rumah, di tengah jalan saudara ya. Belum sampai di rumah Bapa, Tuhan sudah robah itu menjadi berkat buat kita semua. Amin. Jadi sudah lihat orang-orang yang tadinya bilang, stop, jangan bicara tentang ini, jangan panggil-panggil Yesus. Stop, kok ini bikin kacau perjalanan saja. Tuhan robah orang-orang yang tadi itu menjadi orang-orang yang mendukung dia. Kuatkan hatimu. Loh, saya tahu suara ini, suara yang sama tadi yang marah-marah saya ini. Kan dia buta toh. Nah, orang buta itu kan hafal telinganya itu, waduh luar biasa. Loh, saya tahu ini suara yang tadi marah-marah saya ini. Kok sekarang dia jadi lembut dan bisa dorong saya dan bisa bantu saya untuk bawa kepada Yesus. Kuatkan hatimu, dia memanggil engkau. Dan saya lihat dari situ iman membuat Bartimeus mengalami kemenangan. Alkitab berkata orang benar akan hidup oleh iman. Tapi sebetulnya terjemahan yang benar adalah orang benar oleh iman akan hidup. Itu terjemahan yang benar. Orang benar oleh iman akan hidup. Jadi Bartimeus sebetulnya dia udah melihat oleh iman saya akan berjalan dengan bebas. Saya akan berjalan dengan kemenangan. Oleh iman engkau akan hidup. Jadi saudara waktu orang-orang ini berkata, hei Bartimeus, kuatkan hatimu, dia memanggil engkau. Lalu bangkitlah orang itu menanggalkan jubahnya dan dia berjalan seperti orang yang sudah melihat. Saudara, hari ini saya mau katakan, berhenti berbicara apa yang engkau lihat, berbicara apa yang ingin engkau lihat. Tuhan tidak berbicara, wow kegelapan menutupi bumi, tapi Tuhan berbicara apa yang ingin dia lihat. Jadilah terang, dan terang jadi. Berhentilah berbicara fakta yang sudah hadapi. Mulailah berbicara apa yang sudah ingin lihat dalam hidup saudara. Oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah disembuhkan. Amin. Hari ini saya bisa ajak Pak Daud lari